Selamat pagi, kita lanjutkan materi tentang teori graf. Kali ini kita akan bicara tentang graph coloring atau pewarnaan graf. Sebelum kita membicarakan tentang pewarnaan graf, ini ada beberapa definisi tentang graf yang Anda harus ketahui. Jadi yang pertama yang disebut dengan dual graph atau graph dual. Jadi dual graph itu adalah sebuah graf yang diperoleh dari suatu graf bidang dengan cara setiap daerah diwakili oleh satu titik dan antar titik yang terhubung langsung itu jika daerah tersebut saling berbatasan langsung. Jadi kita punya graf bidang, kemudian dari setiap graf bidang itu akan diwakili oleh satu titik. Titik-titik ini akan kita hubungkan apabila daerahnya ini berbatasan langsung. Jadi sebagai contoh ini ya, kita punya sebuah peta gitu. Kemudian dari peta ini kita beri angka untuk setiap daerahnya. Nah, dari setiap angka yang ada, kalau daerahnya ini saling berbatasan secara langsung, jadi contoh ini 1 dan 2 itu saling berbatasan langsung, maka 1 dan 2 itu akan kita hubungkan. Ya, 1 dan 2 ini akan kita hubungkan. Kemudian kayak gini nih, 1 dan 3 itu tidak berhubungan secara langsung, maka kita tidak akan hubungkan antara daerah 1 dengan daerah 3. 2 dan 3 berhubungan, maka 2 dan 3 bisa kita hubungkan. Nah, demikian seterusnya. Setiap daerah yang berhubungan secara langsung, maka nomor-nomor pada daerah ini akan kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, garis-garis yang menghubungkan titik yang berada di tengah dari daerah tadi, ini yang kita sebut sebagai dual graph. Ya, jadi dari daerah-daerahnya tadi, pokoknya yang berhubungan langsung daerahnya, jadi ini 1 itu kan berhubungannya dengan 2, dengan 4, dan dengan 8, berhubungan langsung dengan itu. Kalau Anda lihat, maka di sini pada bentuk grafnya, 1 itu akan ada sisi yang menghubungkan antara 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 8. Kalau 4 Anda lihat dia berhubungan langsung dengan 1, 2, 5, 7, dan 8. Berarti di 4 ini ada 1, 2, 5, 7, dan 8. Nah, dia satu titik 4 ini, vertex 4, dia berhubungan dengan berapa ini? Berarti ada 5 buah vertex yang lainnya. Itu yang kita sebut sebagai dual graph. Ya. Nah, di sini ini kita akan bicara tentang pewarnaan graf. Pewarnaan sebuah graf sederhana itu artinya adalah Anda mewarnai setiap vertex dari suatu graf sedemikian rupa sehingga dua vertex yang terhubung itu akan mempunyai warna yang berbeda. Jadi di sini contoh aja ya, kita punya ada sebuah vertex, ini saya kasih warna biru gitu. Nah, vertex biru ini ternyata dia berhubungan dengan 1, 2, 3, 4 buah vertex yang lain terhubung secara langsung. Maka keempat buah vertex yang lain itu tidak boleh mempunyai warna biru. Dia harus mempunyai warna yang berbeda. Jadi di sini dikasih hijau, ini dikasih hijau, ini kasih merah, ini dikasih kuning. Loh, boleh nggak kalau semuanya saya kasih hijau? Kalau melihat dari posisi yang biru sebenarnya boleh, tapi kita harus lihat lagi. Kalau ini saya kasih hijau, di sini juga saya kasih hijau, padahal dua vertex ini juga saling berhubungan secara langsung. Ya, dua vertex ini terhubung, jadi dia tidak boleh dua-duanya berwarna hijau. Maka harus ada warna yang lainnya. Nah, dalam hal ini yang diambil hijau adalah yang bagian di sini. Bagian di sini hijau, maka setiap titik yang berhubungan dengan titik hijau di sini, dia tidak boleh berwarna hijau. Makanya di sini nggak boleh hijau. Ini diambil yang merah. Terus ini di sini diambil yang kuning, ini diambil yang biru, di sini diambil ungu. Ya, demikian seterusnya. Pokoknya kalau ada dua titik yang terhubung secara langsung, maka
kita mewarnai simpul atau mewarnai vertex dari setiap titik itu harus dengan warna yang berbeda. Konsep perwarnaan graf itu seperti itu, ya. Dua titik yang terhubung dia harus punya warna yang beda. Nah, aplikasinya dalam pewarnaan graf itu adalah mewarnai peta. Jadi kalau dalam sebuah peta itu kan peta ini akan terdiri dari sebuah wilayah. Wilayahnya itu bisa macam-macam ya. Kalau kita lihat peta dunia ya berarti wilayahnya itu nanti akan berupa negara-negara. Kalau misalkan kita bicaranya wilayah dari peta dari suatu negara, mungkin saja nanti wilayahnya itu provinsi-provinsi. Kalau Anda mau kecilkan lagi, misalkan ngambil wilayah dari provinsi, maka nanti satu peta provinsi itu akan terdiri dari banyak kabupaten, banyak kota madya dan lain sebagainya. Jadi nanti wilayahnya tergantung dari peta yang kita punya. Nah, di sini pada pewarnaan graf, aplikasi dari pewarnaan graf ini dalam mewarnai peta, itu tujuan kita adalah bagaimana cara Anda mewarnai sebuah peta dengan jumlah warna itu yang seminimal mungkin. Sedemikian hingga daerah yang berbatasan itu mempunyai warna yang berbeda. Jadi kalau mau warnanya bermacam-macam gitu Anda buat sebanyak daerahnya ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan itu akan menyulitkan kita. Jadi kita mau membuat pewarnaan dari peta itu sedemikian hingga nanti daerah yang berbatasan itu mempunyai warna yang berbeda, berbatasan langsung ya. Itu mempunyai warna yang berbeda. Nah, kita perlu warnanya itu ambil yang paling minimal. Kalau yang maksimal sih sudah tidak usah ada teorinya ya, sudah langsung aja. Tapi kita mau ambil yang minimal, warna minimal yang diperlukan. Contoh ini. Jadi ini wilayah Indonesia gitu ya. Nah, daerah yang berbatasan langsung kepinginnya diberi warna yang berbeda. Ini kalau dilihat yang di Jawa aja di sini nih. Ini ada Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, ini Jawa Barat, ini Banten, ini DKI. Nah, kalau kita lihat hijau muda dari Jawa Timur di Jawa Barat juga hijau muda boleh ya, karena dia tidak berbatasan langsung. Nah, tapi di sini yang di Jawa Tengah itu kita kasih warna yang lain. Dikasih di sini warnanya adalah hijau tua. Misalkan aja DIY-nya itu Anda kasih warna hijau muda juga nggak apa-apa karena dia nggak berbatasan langsung dengan Jawa Timur ya. Tapi ini diberi warna yang berbeda. Nah, itu kurang lebih pewarnaan itu seperti itu. Jadi ngambil warnanya yang minimal, yang nggak banyak-banyak. Tapi setiap daerah yang berbatasan langsung itu dia akan punya warna yang berbeda. Contoh yang di Sumatera ini kelihatan ini ya. Jadi ini apa ini? Yang merah itu Bengkulu, ini Lampung, Sumsel, Jambi, Riau, Sumber, terus apa ini? Sumut, terakhir adalah Aceh. Nah, dari sini kita akan kelihatan gitu, daerah yang berbatasan langsung. Jadi ini Bengkulu itu berbatasan langsung dengan Lampung, dengan Sumsel, dan dengan Jambi. Nah, ternyata memang ini daerah yang berbatasan langsung dengan dia itu akan mempunyai warna yang berbeda. Ini dengan Sumber juga ya dia ya. Nah, ini selalu warnanya akan berbeda semua. Kita mau cari gitu berapakah warna minimal yang bisa kita pakai sedemikian hingga itu tadi setiap daerah yang berbatasan langsung itu bisa kita berikan warna yang berbeda. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan kondisi seperti itu, dari peta yang ada, Anda bawa ke dual graph. Ya, jadi dari peta yang ada ini kita bawa ke dual graph. Nanti dari dual graph ini baru kita coba untuk mencari banyaknya warna minimal yang bisa kita berikan untuk pewarnaan dari peta tersebut. Ya, pewarnaan graf nanti bisa lari ke pewarnaan peta. Nah, di sini banyaknya warna minimal yang kita perlukan itu disebut sebagai bilangan kromatik dari sebuah graf. Jadi bilangan kromatik itu menyatakan jumlah warna terkecil yang digunakan untuk mewarnai graf tersebut.
Sebagai contoh, saya punya graf yang seperti ini. Ini sudah dikasih warna ya. Jadi dari sini kita mau melakukan pewarnaan. Sebagai contoh yang pertama misalkan ini dulu kuning, ini yang saya kasih warna yang tengah-tengah ya. Berarti kan yang sisi sebelah kiri atas, sebelah kanan atas, dan juga sebelah kiri bawah itu tidak boleh diberi warna kuning gitu ya. Sebenarnya yang bawah ini boleh Anda kasih warna kuning, enggak apa-apa. Tapi di sini enggak dilakukan itu. Jadi ini biarkan, kemudian dicari warna yang lainnya. Di sini dikasih merah. Dengan di sini dikasih merah, maka yang kanan atas dan bawah kiri ini tidak boleh dikasih merah. Tapi yang di bawah kanan Anda boleh kasih warna merah. Terus yang kanan atas dan juga kiri bawah ini karena tidak berhubungan secara langsung kita bisa berikan warna yang sama. Dengan kondisi yang seperti ini kita katakan bahwa bilangan kromatik dari graf ini, sebut aja sebagai graf G, itu adalah sama dengan 3. Jadi kalau ini pun Anda dikasih warna kuning, ya tetap nanti bilangan kromatiknya tetap 3. Itu yang dikatakan dengan bilangan kromatik. Nah, nanti kita juga kenal yang disebut dengan graf planar. Apa itu graf planar? Graf planar itu adalah sebuah graf yang kita dapat gambarkan pada sebuah bidang tanpa ada perpotongan sisi. Contoh aja, kalau Anda lihat graf ini yang terdiri dari 4 buah vertex V1, V2, V3, dan V4. Ternyata di sini di graf ini saya dapatkan penulisan grafnya sisi V2, V4, dan V1, V3 itu saling berpotongan. Kalau kondisi yang seperti ini kita nggak bisa katakan dia sebagai graf planar ya. Tapi graf ini bisa saya tuliskan sebagai graf planar. Yaitu bagaimana? Misalkan saja di sini adalah penulisan garis V1, V3. Saya buat menulisnya adalah keluar seperti ini. Jadi bukan lagi menyilang ya pada diagonal, tapi diambil dari luar. Ini kan sebenarnya dua graf yang sama. Tapi yang di sini saya dapatkan ini ada perpotongan. Ternyata saya bisa tuliskan menjadi sebuah graf di mana sisinya tidak ada perpotongan. Jadi tanpa perpotongan. Ini yang kita sebut sebagai graf planar. Jadi sebuah graf pada sebuah graf di mana sisi-sisinya ini tidak ada perpotongan, antar sisi tidak ada perpotongan. Contoh yang lain. Nah, ini kan kita punya V1, V4 dan V2, V5 ini saling berpotongan sisinya. Nah, kalau Anda memungkinkan untuk menuliskan graf ini sehingga tidak ada sisi yang berpotongan, maka kita sebut itu sebagai graf planar. Ini bisakah? Bisa. Dengan cara apa? Yang V1, V4 ini nulisnya ditaruh di luar. Maka ini kita sebut sebagai graf planar. Sebuah teorema menyatakan begini. Kalau kita tahu itu adalah sebuah graf planar, maka bilangan kromatik dari graf planar itu pasti tidak lebih dari 4. Artinya maksimal bilangan kromatiknya 4. Kalau Anda dapatkan grafnya merupakan graf planar. Jadi paling banyak bilangan kromatiknya 4. Pewarnaannya paling banyak cuma 4. Bisa lebih ya. Maksud saya bisa kurang dari 4. Contoh ini. Ini kan sebuah graf di mana tidak ada sisi yang saling berpotongan ya. Karena ini di tengah-tengahnya ada vertex D. Ini maka C dan E itu tidak berhubungan secara langsung ini. Jadi ini ada CD, ada DE. Ini vertex sendiri. Jadi kalau Anda lihat graf G ini adalah sebuah graf planar. Nah, kalau sebuah graf planar pasti nanti bilangan kromatiknya maksimalnya itu cuma 4. Tidak akan lebih. Kita coba ya. Cara mewarnai graf itu mulai dari mana itu tidak ada teori secara khusus, tapi ada beberapa referensi itu yang ngomong cari titik di mana derajatnya yang paling tinggi gitu. Dimulainya dari situ. Kita lihat aja A ini derajatnya 2. B itu derajatnya 1, 2, 3, 4 ya.
terus C-nya 1, 2, 3, 4, terus D 1, 2, 3, 4, E-nya juga 4, F-nya juga 4, G-nya 2. Jadi ada 5 buah vertex yang derajatnya sama-sama adalah 4. Pilih salah satu aja kalau sama itu. Saya pilih sekarang pewarnaan awalnya adalah di vertex D. Jika D saya warnai, sebut aja warnanya biru gini, maka vertex B, vertex C, vertex E, dan vertex F tidak boleh berwarna biru. Karena 4 buah vertex ini berhubungan secara langsung dengan vertex D. Vertex A dan vertex G kita bisa beri warna yang sama karena dia tidak berhubungan secara langsung dengan vertex D. Jadi saya boleh memberikan warna pada A dan G dengan warna biru. Terus kemudian dari sini 4 titik yang lainnya mempunyai derajat yang sama. Jadi ambil salah satunya. Saya ambil di sini adalah vertex B. Saya beri warna merah. Kalau ini saya beri warna merah, maka vertex C dan vertex E tidak boleh berwarna merah. Ya, karena dia berhubungan secara langsung dengan vertex B. Yang mana yang bisa diberi warna merah? Yang boleh diberi warna merah adalah vertex F. Ya, karena dia nggak berhubungan secara langsung. Terus kemudian dari C dan E pilih salah satu, misalkan aja saya ambil vertex E, saya beri warna kuning. Nah, dari sini yang belum diberi vertex kan C ya. Dilihat C berhubungan nggak dengan E? Oh enggak, berarti C itu boleh saya beri warna kuning. Dengan kondisi yang seperti ini, kita katakan bilangan kromatik dari graf G itu adalah 3. Ya, kurang lebih seperti itu cara menentukan bilangan kromatik. Misalkan sekarang kalau grafnya jadi graf H. Jadi yang G tadi sekarang kita punya ini tetap graf planar ya. Karena tidak ada sisi yang berpotongan. Nah, tapi A dan G sekarang ditambah ada sisi yang menghubungkan antara vertex A dan vertex G. Cara mendapatkan bilangan kromatiknya bagaimana? Sama seperti tadi, kita mulai dari yang tengah aja, dari D. Nah, tadi kan kita bisa memberikan A dan G itu dengan warna yang sama dengan vertex D. Sama-sama biru. Tapi sekarang tidak bisa, karena apa? Saat A saya beri warna biru, G ini tidak boleh diberi warna biru. Kenapa? Karena A dan G berhubungan. Ada satu sisi yang menghubungkan dua vertex ini. Sehingga G harus Anda beri warna lain. Sebut aja di sini kasih warnanya ungu. Terus yang lainnya sama kayak tadi ya. Yang B dikasih ini, E dan C tidak boleh, maka F yang diberi. Terus sisanya yang E dikasih kuning, yang C bisa dikasih kuning. Dengan kondisi ini kita katakan bilangan kromatik dari graf H itu adalah sama dengan 4. Itu yang dikatakan dengan bilangan kromatik. Ya, pada graf lengkap itu adalah sebuah graf di mana setiap vertex itu akan berhubungan dengan semua vertex yang ada. Ya. Jadi kalau saya punya graf lengkap dengan n buah vertex di mana n itu lebih besar sama dengan 5, maka bilangan kromatiknya itu adalah sama dengan n. Jadi banyaknya dari vertex itu sendiri. Ini contohnya adalah graf lengkap dengan n-nya sama dengan 3. 5. Nah, jadi graf lengkap dengan jumlah vertexnya adalah 5. Maka nanti bilangan kromatiknya ya pasti Anda akan dapatkan sama dengan 5. Ya, ini salah satu pewarnaan graf ya, penggunaan pewarna graf. Jadi di sini terdapat 7 ujian, sebut aja ujian 1 sampai dengan ujian 7 gitu. Ujian mata kuliah 1 sampai ujian mata kuliah 7. Pada ujian tersebut terdapat mahasiswa yang sama. Jadi ujian 1 dan ujian 2 itu ada mahasiswa yang sama. Ujian 1 dan ujian 3 ada mahasiswa yang sama. 1 dan 4 ada mahasiswa yang sama, 1 dan 7 ada mahasiswa yang sama. Dan demikian seterusnya ya, 2 dan 3, 2 dan
4, 2 dan 5, 2 dan 7, 3 dan 4, 3 dan 6, 3 dan 7, 4 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 6, 5 dan 7, dan 6 dan 7. Nah, sekarang Anda diminta untuk menyusun jadwal ujian sedemikian rupa sehingga tidak ada mahasiswa yang mempunyai 2 ujian pada saat yang sama. Jadi tidak ada yang crash. Nah, dengan kondisi yang seperti itu. Jadi di ujian 1 dan di ujian 2 itu ada mahasiswa yang sama. Artinya apa nanti? 1 dan 2 itu tidak boleh dijadikan dalam waktu yang bersamaan. 1 dan 3 juga tidak boleh dilakukan dalam waktu yang bersamaan. 1 dan 4 juga, dan 1 dan 7. Demikian juga yang bawah-bawahnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa membawa permasalahan ini dalam sebuah graf, di mana vertex atau titiknya atau simpulnya itu akan menyatakan ujiannya, berarti akan ada 7 vertex. Terus sisi ini akan menyatakan ada mahasiswa yang mengambil 2 ujian tersebut. Ya. Jadi di mata kuliah itu, di 2 mata kuliah itu ada mahasiswa, di 2 ujian itu ada mahasiswa yang sama gitu. Sisinya akan menyatakan seperti itu. Nah, ini kalau saya buat dalam grafnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi tadi kan 1 dan 3 ya, itu ada mahasiswa yang sama, 1 dan 2, 1 dan 4, dan 1 dan 7. Jadi di di ujian-ujian 1 dan 3 tadi ada mahasiswa yang sama, 1 dan 2 juga ada mahasiswa yang sama, 1 dan 4 juga ada, 1 dan 7 juga ada. Terus 2 itu ada yang sama, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 7. Demikian seterusnya. Nah, dengan kondisi ini, maka kita bisa coba lakukan pewarnaan graf di mana simpul-simpul yang berhubungan secara langsung itu harus mempunyai warna yang berbeda. Artinya kalau warna berbeda nanti pada saat kita implementasikan di sini, maka waktu pelaksanaan ujiannya juga akan berbeda gitu. Yang warnanya sama itu berarti waktu pelaksanaan ujiannya boleh bersamaan. Karena di situ tidak ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah, 2 ujian itu secara bersamaan. Baik, dari sini kita coba ya, dilihat dulu. Seperti yang tadi, mulai mewarnainya dari mana sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi ada yang itu beberapa referensi bilang cari yang derajatnya paling tinggi gitu. Vertex 1 kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 ya derajatnya. Vertex 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vertex 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vertex 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, vertex 5, 1, 2, 3, 4. Vertex 6, 1, 2, 3, 4. Dan vertex 7, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti vertex tertingginya adalah, derajat vertexnya adalah 5. Dari situ pilih salah satu yang berderajat 5. Saya pilih yang vertex 4. Nah, di vertex 4 ini berarti vertex-vertex lain yang berhubungan dengan vertex 4 itu tidak boleh diberi warna yang sama. Karena ini saya kasih warna merah, berarti vertex 6 tidak boleh merah, vertex 2 tidak boleh merah, vertex 1 tidak boleh merah, 3 dan 5 juga nggak boleh merah. 4 tidak berhubungan secara langsung dengan 7, maka 7 boleh saya kasih warna merah. Sudah ya, yang lainnya kan tidak boleh merah ya, karena kan berhubungan langsung dengan 4. Terus kita cari lagi derajat vertex yang berderajat paling tinggi. Ya, ini ada beberapa masihan yang derajatnya sama. Pilih salah satu. Saya pilih yang vertex 3. Saya kasih warna kuning. Kalau vertex 3 warna kuning berarti 1, 2, 6, karena 4 dan 7 sudah berbeda kan warnanya, tidak boleh kuning. Yang boleh kuning yang mana berarti? Yang boleh kuning yang merah. Merahnya kita kasih warna kuning. Terus dari sini mana lagi? Ini derajatnya 5 ya. Berarti dari ini yang berderajat 5,
saya kasih warna hijau. 2 tidak boleh, 2 ini berhubungan dengan 1, berarti 1 tidak boleh berwarna hijau. Terus mana yang boleh kasih warna? 6. 6 berhubungan dengan 2? Tidak. Berarti 6 boleh saya beri warna hijau. Dan terakhir 1 saya kasih warna yang lainnya, dalam hal ini biru. Ya, jadi ini sebenarnya nggak tunggal sih pewarnaannya. Jadi kalau Anda lihat sekilas aja 1 dengan 6 itu juga nggak berhubungan. Anda boleh kasih 6 itu dengan warna biru juga nggak apa-apa. Tapi kalau melihat dari yang tadi ya, ini urutannya setelah dari ini saya bisa samakan warna vertex 6 itu dengan vertex 2. Ya sekali lagi pewarnanya nggak tunggal ya. Tapi bilangan kromatiknya pasti sama. Apapun yang Anda dapatkan. Dalam hal ini berarti bilangan kromatiknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Bilangan kromatiknya 4. Nah, sehingga kalau Anda mau menata ujian di sini, vertex yang punya warna yang sama itu bisa kita letakkan pada waktu ujian yang bersamaan. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu susunannya aja. Jadi ujian mata kuliah 1 nanti akan berdiri sendiri. Mata kuliah 2 itu bisa bersama dengan mata kuliah 6. Mata kuliah 3 itu bisa dengan mata kuliah 5, dan mata kuliah 4 ini dengan mata kuliah 7. Nah, ini nanti berarti susunan jadwal ujiannya bisa dibolak-balik dari urutan yang ada ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pewarnaan graf. Mungkin sebagai latihan, Anda bisa coba beberapa soal yang ada di sini ya. Ada 1, 2, dan 3. Oh, tidak ada 3-nya. Ya, silakan dicoba. Kalau memang ada pertanyaan, maka Anda bisa melihat di forum diskusi yang ada di ULS. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di materi yang lain.